semua. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai reksadana. Adapun pokok pembahasan yang kami bahas, yang pertama, pengertian reksadana, yang kedua, jenis-jenis reksadana, yang ketiga, memilih reksadana, yang keempat, memilih manajemen investasi, yang kelima, menghitung hasil intervensi reksadana, dan yang terakhir, kami akan membahas mengenai pengukuran kinerja reksadana. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian reksadana. Teman-teman udah pada tahu belum nih reksadana itu apa? Nah, jadi reksadana itu merupakan suatu wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, di mana dana yang berhasil dihimpun akan diinvestasikan pada portofolio sekuritas oleh manajer investasi. Nah, jadi secara singkatnya, reksadana merupakan suatu wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang akan dikelola oleh manajer investasi. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis reksadana. Ternyata reksadana itu terdapat 4 jenis. Yang pertama yaitu ada reksadana pasar uang. Nah, reksadana pasar uang merupakan reksadana dengan tingkat risiko paling rendah. Namun, potensi return yang didapatkan investor juga rendah. Karena pada umumnya reksadana jenis ini berinvestasi pada portofolio yang sebagian besar berisi deposito. Maka hasil investasinya hampir mirip dengan tingkat bunga deposito. Reksadana ini menginvestasikan 100% dana yang dikelolanya pada efek pasar uang. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap merupakan reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% portofolio yang dikelolanya pada efek yang bersifat hutang. Efek-efek bersifat hutang tersebut umumnya memberikan penghasilan dalam bentuk bunga atau kupon seperti deposito, sertifikat Bank Indonesia, dan juga obligasi. Yang ketiga yaitu reksadana saham. Reksadana saham ini menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelolanya pada efek yang bersifat ekuitas atau saham. Keuntungan dari reksadana ini cenderung lebih tinggi daripada efek yang bersifat utang seperti pada dua jenis reksadana sebelumnya. Mengapa demikian? Karena keuntungannya berupa capital gain melalui perkembangan harga-harga saham. Yang terakhir yaitu reksadana campuran. Reksadana ini tidak memiliki batasan alokasi dana yang dikelolanya untuk diinvestasikan pada efek tertentu. Orientasi investasi dari reksadana ini bersifat fleksibel. Dalam pengelolaannya, reksadana ini bisa berinvestasi secara berpindah-pindah, tergantung pada komisi pasar dengan melakukan aktivitas trading. Hal ini biasanya dinamakan market timing, yang merupakan suatu upaya untuk meningkatkan hasil investasi atau menekan risiko investasi. Oke, selanjutnya terkait tata cara pemilihan reksadana. Sebelum memilih reksadana, saya sarankan teman-teman harus mendownload dua dokumen. Yang pertama, prospektus dan juga fund practice grid. Dua dokumen tersebut bisa menggambarkan terkait manajer investasi reksadana, isi portofolio, dan kinerja historinya. Jadi dari dua dokumen itu sendiri kalian bisa tahu si manajer investasinya itu siapa sih. Nah, terus gimana sih true recordnya, apakah baik atau malah sebaliknya, dan dari situ pun kalian bisa tahu isi portofolionya. Misal di reksadana saham kan minimal 80% alokasinya di saham, kalian bisa tahu saham-saham apa aja yang dibelinya. Dan selanjutnya kinerja historisnya, kalian bisa tahu juga kinerja historisnya dalam 2 tahun kebelakang ini gimana, tahu 1 tahun belakangnya gimana. Di sini ada beberapa domain juga terkait pemilihan reksadana. Yang pertama, investor yang ingin berinvestasi jangka pendek biasanya bisa memanfaatkan reksadana pasar uang, karena sasaran investasi reksadana ini adalah efek-efek yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun, seperti SBI, obligasi, deposito, dan surat utang jangka pendek lainnya. Reksadana pendapatan tetap selanjutnya. Reksadana ini umumnya berorientasi pada obligasi, di mana bisa dibilang lebih menguntungkan daripada investor melakukan investasi di obligasi secara individu. Karena melalui reksadana pendapatan tetap, investor tidak dibebani pajak atau kupon obligasi. Selanjutnya, reksadana saham. Reksadana saham sendiri porsi alokasinya minimal 80% di saham.
Jadi 20%-nya bebas mau gimana. Namun 80% harus tetap di saham. Dan terakhir adalah reksadana campuran. Sifatnya tidak memiliki batasan, berbeda dengan reksadana saham. Jadi dalam menentukan porsi alokasi investasi di portofolio reksadana campuran, tidak ada ketentuan mutlak harus 80% atau 50%. Bisa saja misalnya 50% di sektor saham, terus 40%-nya di pendapatan tetap, dan sisanya di pasar uang. Memilih manajer investasi. Saat memilih manajer investasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar dapat membuat pilihan yang tepat. Pertama, pengalaman perusahaan sangat penting. Semakin lama perusahaan itu beroperasi, biasanya semakin banyak pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki. Perusahaan yang sudah lama beroperasi seringkali lebih handal dan mampu bertahan di berbagai situasi ekonomi. Kemudian, lihat kinerja di masa lalu. Kinerja manajer investasi di masa lalu bisa menjadi petunjuk bagaimana mereka akan bekerja di masa depan. Pastikan untuk melihat jangka panjangnya, bukan hanya yang pendek saja, untuk menilai konsistensi dan stabilitas. Gaya investasi juga perlu diperhatikan. Ini misal dilihat dari jenis-jenis aset yang mereka pilih dalam portofolio. Misalnya, jika mereka lebih sering berinvestasi di saham perusahaan kecil yang tumbuh cepat, itu berarti mereka fokus pada pertumbuhan yang tinggi. Pilih gaya investasi yang cocok dengan tujuan dan risiko investasi. Dukungan grup perusahaan juga bisa menjadi nilai tambah. Manajer investasi yang didukung oleh grup besar cenderung lebih stabil dan memiliki akses ke lebih banyak sumber daya. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam pengelolaan dana. Selain itu, perhatikan berapa banyak aset yang dikelola. Aset yang besar biasanya menunjukkan banyaknya nasabah yang mempercayakan dananya kepada manajer investasi tersebut. Bisa jadi tanda bahwa manajer investasi itu memiliki reputasi baik di mata investor. Kualitas tim yang mengelola investasi juga tidak kalah penting nih. Tim yang berpengalaman dan terlatih akan lebih mampu mengambil keputusan investasi yang tepat. Anda bisa melihat kualifikasi dan pengalamannya di dokumen resmi. Terakhir, pastikan bahwa manajer investasi menawarkan pelayanan yang baik. Hal ini termasuk kemudahan dalam bertransaksi, laporan yang jelas dan akurat, serta dukungan konsultasi. Pelayanan purna jual yang baik akan membuat merasa nyaman dan yakin dengan pilihan dalam jangka panjang. Dengan mempertimbangkan semua hal ini, bisa memilih manajer investasi yang sesuai. Menghitung hasil investasi reksadana. Perhitungan pendapatan dari reksadana didapatkan dari besaran persentase perubahan NAB per unit pada saat membeli hingga saat dijual kembali. NAB dihitung oleh bank kustodian berdasarkan harga pasar harian dari portofolio yang terdapat dalam reksadana setelah dikurangi kewajiban. Nah, untuk pengertian NAB ini sendiri adalah nilai aktiva bersih dari reksadana ini. Selanjutnya, kita masuk ke dalam menghitung hasil investasi reksadana. Nah, perlu teman-teman ketahui, perhitungan hasil investasi dari satu kali pembelian dan satu kali penjualan bisa dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Laba sama dengan NAB per unit jual dikurangi dengan NAB per unit beli per NAB per unit beli dikalikan 100%. Nah, kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, di sini sudah dijadikan contoh soal sebagai berikut. Jika investor membeli reksadana dengan harga NAB per unit sebesar Rp Rp1.000 dan melakukan penjualan kembali pada saat harga NAB per unit sebesar Rp1.300, maka laba investasi selama periode investasinya adalah, nah, ini bisa dikerjakan melalui dari rumus yang tadi sudah dijelaskan. Laba sama dengan Rp1.300 dikurangi dengan Rp1.000 per Rp1.000 dikalikan dengan 100%, maka akan didapatkan hasil sebesar 30%. Nah, jadi laba berinvestasi selama periode investasinya adalah sebesar 30%. Selanjutnya,
Jika waktu membeli dikenakan biaya pembelian atau BP dan dikenakan biaya penjualan kembali atau BPK ketika menjual, hasil investasi bersihnya dihitung dengan rumus sebagai berikut. Laba bersih sama dengan NAB per unit akhir dikalikan dengan 1 dikurang BPK, dikurang dengan NAB per unit awal dikalikan dengan 1 ditambah BP, per NAB per unit awal dikalikan dengan 1 ditambah BP dikalikan dengan 100%. Nah, perlu teman-teman ketahui, NAB ini adalah nilai aktiva bersih dan BPK ini adalah biaya penjualan kembali, sedangkan untuk BP adalah biaya pembelian. Kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, di sini sudah disajikan contoh soal berupa investor membeli reksadana dengan harga NAB per unit sebesar Rp Rp1.000 dan melakukan penjualan kembali pada saat harga NAB per unit sebesar Rp1.300. Nah, jika biaya pembelian dikenakan sebesar 1% dan biaya penjualan kembali sebesar 1%, maka laba bersih yang diperoleh investor adalah sebagai berikut. Nah, di sini bisa dikerjakan dengan rumus yang tadi sudah dijelaskan, yaitu laba bersih sama dengan 1.300 dikalikan dengan 1 dikurang 0,01 dikurang dengan 1.000 dikalikan dengan 1 ditambah dengan 0,01 per 1.000 dikalikan dengan 1 ditambah 0,01 dan dikalikan dengan 100%. Maka akan mendapatkan hasil sebesar 27,43%. Nah, maka dari laba bersih yang diperoleh investor adalah sebesar 27,43%. Jadi, melalui perhitungan yang dikenakan biaya pembelian dan penjualan seperti di atas, nah, kita bisa melihat bahwa biaya-biaya tersebut menurunkan laba yang terima. Nah, oleh karena itu, sangat disarankan bagi investor untuk melakukan investasi jangka panjang dengan pertimbangan bahwa laba akan diperoleh lebih besar dan biaya yang ditanggung akan relatif lebih kecil. Selanjutnya tentang pengukuran kinerja reksadana. Kinerja reksadana dapat diukur dengan perhitungan berdasarkan return total dan melibatkan pengukuran risiko. Ada beberapa langkah dalam pengukuran kinerja, yaitu yang pertama, menentukan subperiode. Pengukuran subperiode bisa ditentukan secara harian, mingguan, atau bulanan. Menggunakan subperiode harian merupakan yang paling akurat karena pengaruh dividen bisa diperhitungkan secara tepat. Selanjutnya yang kedua, menghitung kinerja subperiode dengan memasukkan faktor pembayaran dividen. Nah, penggunaan subperiode mingguan atau bulanan memang lebih meringankan pekerjaan, namun memerlukan suatu metode pendekatan dalam memperhitungkan pengaruh pembayaran dividen. Jika terdapat pembayaran dividen, akan diasumsikan dividen dibayarkan pada pertengahan minggu. Selanjutnya yang ketiga, menghitung kinerja periode tertentu dengan metode time weighted rate of return. Setelah kinerja subperiode mingguan bisa dihitung, selanjutnya diperhitungkan kinerja untuk periode tertentu, misalnya bulanan, tahunan, atau seluruh periode. Menghitung kinerja historis untuk periode tertentu ini harus menggunakan metode time weighted rate of return. Yang keempat, menghitung indeks kinerja reksadana berdasarkan kinerja yang diperoleh. Penggunaan indeks kinerja maksudnya untuk kebutuhan presentasi kinerja dalam bentuk grafik perbandingan dengan suatu tolak ukur. Indeks umumnya dimulai dengan 100. Indeks 100 akan dimulai bersamaan dengan dilakukannya public offering reksadana pada saat NAB per unit reksadana awal yang diekuivalenkan dengan indeks 100. Selanjutnya yang kelima, menentukan dan menghitung kinerja benchmark untuk periode yang sama. Penggunaan benchmark dalam pengukuran kinerja reksadana dimaksudkan untuk membandingkan apakah kinerja reksadana tersebut bisa mengumuli pasar atau malah lebih rendah dari pasar. Yang keenam, menghitung risiko fluktuasi standar deviasi dan risiko fluktuasi relatif terhadap pasar beta. Standar deviasi menggambarkan penyimpangan yang terjadi dari rata-rata kinerja yang dihasilkan. Pengukuran risiko juga bisa dilakukan dengan menggunakan regresi linear antara kinerja reksadana dan kinerja pasar untuk periode yang sama. Pengukuran risiko seperti ini merupakan penerapan konsep capital asset pricing model yang menggunakan faktor beta sebagai ukuran risiko fluktuasi relatif terhadap risiko pasar. Terus yang terakhir, perhitungan kinerja menggunakan metode Sharpe, Trainer, dan Jensen. Metode Sharpe, metode ini didasarkan pada risk premium yang merupakan selisih antara rata-rata kinerja yang dihasilkan oleh reksadana dan rata-rata kinerja investasi yang bebas risiko. Metode trainer berbeda dalam hal penggunaan pembagi beta yang merupakan risiko fluktuasi relatif terhadap risiko pasar. Terus metode Jensen. Pengukuran dengan metode Jensen menilai kinerja manajer investasi berdasarkan atas seberapa besar manajer investasi tersebut mampu memberikan kinerja di atas kinerja pasar sesuai dengan risiko yang dimilikinya. Nah,
Berikut adalah rumus perhitungan kinerja menggunakan 3 metode Sharpe, Schreiner, dan Jensen.